Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Rahmatullah. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Panarukan. Ada kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Setiap manusia adalah guru. Setiap tempat adalah sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil praktik baik saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan topik menulis dan mendemonstrasikan puisi sebagai media olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Mau tahu bagaimana kelanjutan video saya? Ikuti video ini sampai tuntas. Di era disrupsi media dan perkembangan pesat media sosial, murid lebih cenderung memegang telepon pintar dibandingkan dengan memegang buku. Hal itu berdampak pula pada sulitnya murid berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, sekaligus mengumpulkan tugas, baik tugas individu maupun tugas berkelompok. Hal ini menjadi latar belakang kami untuk membuat praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan materi menulis dan mendemonstrasikan puisi. Guna melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, penting bagi guru mengetahui gaya belajar dan minat murid. Ada murid yang belajar secara visual, ada juga yang audio, dan ada pula yang kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa dengan cara menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan minat siswa, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi. Ciri-ciri atau karakteristik utamanya adalah 1. Proaktif, 2. Kualitatif, 3. Fleksibel, 4. Siswa sentris, 5. Kolaboratif. Guru mengajukan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Para murid diajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti, apakah kalian pernah membaca puisi? Puisi dengan tema apa saja yang sudah kalian baca? Guru menginformasikan kegiatan asesmen kognitif di awal pembelajaran. Guru juga memandu murid melaksanakan asesmen kognitif melalui Google Form guna mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid sesuai dengan motivasinya. Selanjutnya, murid-murid dibagi sesuai dengan hasil identifikasi tersebut. Masing-masing diakomodasi supaya pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya. Sebagai tambahan, pembelajaran dapat diikuti melalui Google Classroom dengan mengikuti panduan dan beragam konten yang telah tersedia. Termasuk wadah pengumpulan tugas pun telah disediakan oleh guru. Hal ini mengakomodasi murid yang tidak masuk sekolah. Halo, aku mau bacain puisi tentang cinta. Tahap selanjutnya, guru memberikan materi dan tugas menulis puisi yang berorientasi pada bakat dan gaya belajar murid. Guru dalam hal ini turut mendampingi selama proses pengerjaan. Kelompok-kelompok yang telah dikategorikan berdasarkan gaya belajar sebelumnya mempelajari materi menulis puisi dan mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Para murid amat antusias mengerjakan tugas ini. Ada yang menulis puisi secara konvensional, ada yang menulis puisi di media sosial, kemudian membacakannya. Ada pula yang menulis puisi dan dikirim ke Google Classroom yang sudah ditentukan, termasuk yang menulis puisi dan ditempelkan di mading kelas.
Puisi Minggu Malam karya Dini Ferjian. Hembusan angin malam yang sejuk. Pada malam itu aku melihatnya tersenyum manis. Tepat pada minggu malam itu, dia duduk sendiri di teras. Entah apa yang ia pikirkan dengan wajah ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya-karya teman kami. Di sini ada beberapa puisi yang telah dibuat oleh teman-teman kami dan ditempelkan pada poster pohon literasi. Puisi karya murid dapat ditampilkan pada mading kelas. Selain itu, murid juga dapat mengirim puisi-puisinya pada Google Classroom yang sudah disediakan sebelumnya. Puisi juga dapat dikirim di media sosial seperti Facebook, Kata luka, sengkon kata, serupa masku mambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapai dalam suara sunyi menyendiri. atau dapat juga dikirim melalui Instagram, Syarifah Hasanah dari Fansib 1 akan membacakan puisi motivasi sang penyemangat. Hatiku begitu menggembung sejak ku dengar tausiah cinta itu. Rangkai kata merona hatiku, alur ritmiknya memeran telingaku. pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sampai di situ. Guna membangun ekosistem literasi di sekolah, kami sebagai guru bahasa Indonesia membentuk Forum Baca Siswa SMA Negeri 1 Panarukan. Selain sebagai wadah murid membaca buku, juga sebagai tempat berbagi informasi mengenai buku-buku baru maupun buku-buku klasik, serta mengapresiasi isi buku dengan cara mengulas dan mengkritisi isi buku yang telah dibaca. Kalau boleh tahu, judul bukunya apa? Judul bukunya adalah Terima Kasih Ibu. Di buku ini menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan janganlah sekali kau buat hatinya menangis di dalam wajah yang sayu kawan. Terkecuali kau punya nyali untuk melawan malaikat tak bersayap yang Tuhan turunkan. Dan berarti kau sudah siap menerima azab dari Tuhanmu. Beri aplaus untuk Kali ini saya akan memberitahukan pembelajaran puisi yang dilakukan oleh Pak Firdaus, amat kreatif, dan saya memahami pembelajaran bahasa Indonesia terutama di puisi lebih paham betul. Terima kasih Pak Firdaus. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media mading membantu kami mengekspresikan puisi. Kami juga dapat mengekspresikan puisi melalui kata-kata bijak. Puisi membantu kami mengolah bahasa Indonesia dengan lebih kreatif. Puisi membuat kami lebih romantis. Pak Fir sangat keren. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Terima kasih. Sangat istimewa. Selamat untuk para siswa yang telah menulis puisi dengan bersemangat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menulis dan mendemonstrasikan puisi sebagai media olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Sebagai penutup, saya ingin mengutip penggalan sajak karya W.S. Rendra yang berjudul Sajak Seonggok Jagung. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.